Halo Tribuners, selamat sejati menyapa Anda di live travel update Sabtu 26 Februari 2022. Saatnya jalan-jalan melepas penat ya Tribuners. Ratu sudah siapkan sederet lokasi wisata di berbagai kota di Indonesia. Disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami di berbagai daerah. Inilah live travel update selengkapnya. Baik, Tribuners, Ratu mengajak Anda ke Angels Billabong yang ada di pantai barat daya Nusa Penida, Bali. Billabong ini adalah istilah Australia yang biasanya mengacu pada kolam terpencil yang ditinggalkan setelah aliran sungai berubah. Saat pasang, Angels Billabong ini akan berisi air jernih. Kemudian saat air surut bisa dipakai untuk berenang. Angels Billabong Nusa Penida dikenal dengan pesona alam yang menakjubkan karena menghadap langsung ke Samudra Hindia. Selengkapnya sudah ada Arini di sana. Arini, silakan laporannya. Halo, selamat sore rekan Ratu dan juga Tribuners. Jadi Angels Billabong ini berlokasi di Desa Bunga Mekar, Nusa Penida. Nah, untuk mencapai Angels Billabong ini, bagi Tribuners harus melewati Pelabuhan Sanur dulu untuk menaiki fastboat, sekitar membutuhkan waktu 40 menit. Dan juga untuk harganya naik boat sekali jalan 75.000. Dan bisa dilihat juga keindahan Angels Billabong ini sangat menawan ya, karena memang Angels Billabong ini dipisah oleh lautan Samudra Hindia. Jadi ketika ombak pasang itu ombaknya akan memecah Angels Billabong ini. Nah, Angels Billabong ini sebenarnya Billabong itu kan berasal dari kata dari Australia yang berasal dari sungai yang buntu. Nah, jadi kepercayaan masyarakat Nusa Penida, Angels Billabong ini adalah tempat pemandian bidadari. Seperti itu rekan Ratu. Baik, terima kasih Arini atas informasi dan juga rekomendasi lokasi wisatanya ya. Angels Billabong, Tribuners yang ada di Bali bisa jadi satu pilihan ya untuk menghabiskan akhir pekan ini. Kemudian dari Bali kita ke Solo ada banyak sekali tempat wisata yang patut untuk dijelajahi ketika kita liburan ke kota Solo, Tribuners. Satu di antaranya adalah Istana Mangkunegaran. Istana ini merupakan kediaman para raja yang berada di tengah kota Solo. Di dalamnya ada banyak hal menarik, mulai dari sejarah, silsilah hingga tradisi kerajaan. Selain itu, wisatawan juga bisa menyaksikan kemegahan bangunan istana yang begitu bersejarah. Seperti apa keseruannya, ada Euro yang siap menceritakannya untuk Anda Tribuners. Euro, silakan. Oke Ratu, nah ini rekomendasi wisata bagi Tribuners yang lagi ada di Solo atau punya rencana di Solo nih. Nah, tepat di tengah kota Solo nih ada sebuah istana, namanya Istana Mangkunegaran. Lokasinya berada di Jalan Ronggowarsito nomor 83, Keprabon, Kecamatan Banjarsari, Surakarta. Nah, istana ini masih aktif dan digunakan sebagai kediaman para raja. Menariknya, istana juga dibuka sebagai tempat wisata. Selama berkunjung, nantinya wisatawan bisa bebas bersuah foto di area-area tertentu, kemudian mempelajari sejarah, terus kemudian mengunjungi perpustakaan, ada juga museum yang berisi benda-benda bersejarah, dan masih banyak area lagi yang bisa dijelajahi, seperti halnya taman yang memiliki sebuah ruang makan untuk menjamu para tamu, dan lain sebagainya. Kemudian bagi traveler yang ingin berkunjung, tiket masuknya seharga Rp20.000 dan Istana Mangkunegaran buka setiap hari jam 9 pagi mulai jam 3 sore. Wajib banget nih pokoknya buat traveler yang datang ke Solo untuk berkunjung ke sini. Karena selain berwisata, kalian juga bisa memahami sejarah-sejarah tentang khususnya tentang Istana Mangkunegaran ini. Begitu Ratu. Baik Euro, ini kan karena wisata sejarah begitu ya. Apakah disediakan juga tour guide di sana? Tentu saja Ratu, buat traveler yang mau didampingi oleh tour guide, mungkin malah disarankan untuk itu agar bisa mengerti sejarah dan mengerti secara detail tentang Istana Mangkunegaran itu. Begitu Ratu. Baik, terima kasih Euro atas informasi dan juga rekomendasi lokasi wisatanya di kota Solo. Tribuners, Istana Mangkunegaran bisa jadi pilihan ya. Selain letaknya juga berada di tengah kota, jadi tidak sulit untuk ditemukan.
Selanjutnya Tribuners, bila kita ke Tangerang untuk berwisata kuliner rasanya nggak akan pernah habis Tribuners. Beragam warung makan bisa Anda temukan dengan mudah di Tangerang. Satu di antaranya adalah Bakso Sultan Jawa yang berada di perumahan Nusaloka, Jalan Kalimantan, Blok A28, Serpong. Konsepnya berbeda dari warung bakso pada umumnya Tribuners. Pengunjung yang hadir dipersilakan memasak sendiri atau lebih dikenal dengan steamboat. Wah, kekinian banget ya Tribuners. Sudah ada Rizky yang hendak menyampaikan informasinya. Rizky, silakan. Ya, selamat sore rekan Tribuners Nusantara dan rekan Ratu. Bisa saya informasikan bagi Anda yang berada di kawasan kota Tangerang Selatan ataupun sekitarnya, jangan ragu-ragu untuk berkunjung ke Bakso Sultan Jawa di Jalan Kalimantan Blok A28 atau Perumahan Nusaloka, Serpong, Kota Tangerang Selatan. Konsep warung bakso ini terbilang berbeda dibanding konsep-konsep warung bakso pada umumnya. Ya, ini kalian bisa merasakan racikan makan bakso dengan racikan diri sendiri dengan konsep kekinian yaitu steamboat. Tapi jangan takut, konsep tersebut tak akan menghilangkan rasa bakso Sultan Jawa yang telah dilahirkan secara turun-menurun sejak tahun 1989. Konsep ini diracik oleh pemiliknya, oleh Denny, karena melihat pecinta bakso yang terus bertumbuh di masyarakat Indonesia, karena masakan tradisional ini tak pernah dilupakan oleh masyarakat Indonesia. Namun bagaimana caranya supaya bakso ini dapat dinikmati dengan masa kekinian, yaitu dengan model steamboat atau dengan memasak sendiri seperti layaknya masakan-masakan restoran Jepang ataupun ala Korea maupun China, seperti itu. Lalu untuk Anda yang ingin membawa keluarga Anda, jangan takut karena warung atau kafe ini juga cukup menarik untuk pertemuan makan bersama keluarga karena suasana yang nyaman dan tempat yang cukup megah disediakan oleh para pemilik. Nah, untuk Anda jangan takut pula untuk menu yang disediakan di sini. Jika Anda tidak ingin meracik sendiri, bisa memesan langsung melalui pelayan. Menu yang disediakan untuk satu porsi bakso itu senilai 15.000 hingga 45.000 tergantung bagaimana Anda memesannya. Terdapat menu bakso biasa seharga 15.000, sedangkan menu bakso untuk tulang iga atau sapi iga itu senilai 45.000. Dan untuk makan steamboatnya sendiri, Anda bisa bervariasi dimulai dengan harga 1.000 hingga harga sekitar 26 bahkan 30.000 untuk sapi iganya ya. Saya kemarin mencoba bagaimana memasak racikan sendiri. Saya memesan dengan mie kuning layaknya bakso umumnya, lalu saya memakai bakso urat Jawa yang telah diresepkan secara turun-menurun sejak 1989, lalu ada fishball atau bola ikan dan fish tifu atau tahu ikan yang sebagai ornamen atau tambahan menu di bakso saya tersebut. Dan saya bisa meminta kuah tom yum itu senilai harga 5.000 ataupun kuah original tanpa menambah biaya. Ada pula variasi tambahan baru dari bakso tersebut yaitu bakso kuah cabai atau yang banyak disebut dengan bakso sambal setan ya, karena rasa pedasnya sangat luar biasa seperti itu. Nah, itu saya cukup mematok harga sampai dengan 30.000 untuk memakan racikan bakso saya sendiri. Banyak orang merasakan keunikan saat makan bakso di sini karena bagi mereka pecinta bakso tentu memiliki kenikmatan sendiri saat tingkat kematangannya itu bisa disesuaikan dengan rasa kita sendiri. Sekian, seperti itu rekan Ratu. Baik, terima kasih Rizky atas rekomendasi kulinerannya di Tangerang ya. Tribuners, bakso Sultan Jawa ini bisa jadi satu pilihan. Tadi Rizky juga sempat berbincang dengan pemilik dari bakso Sultan Jawa, Denny Abdul Hakim, serta seorang pengunjung bernama Sultan. Berikut liputannya untuk Anda. Oke, baik. Jadi gini Mas, kalau konsep makan bakso, kita datang ke warung bakso dibuatin sama pelayannya itu udah biasa. Nah makanya sekarang kita buat konsep yang lebih menarik gitu. Jadi
teman-teman konsumen di luar sana datang ke warung bakso kita dan dia bisa memilih gitu antara langsung pesan atau dia bisa masak sendiri gitu atau steamboat gitu ya. Jadi kalau terkait cita rasa saya jamin mau dibuatin sama pelayannya ataupun buat sendiri cita rasanya tetap sama karena dari mulai kuah, bumbu, bakso dan semuanya itu sudah kita paskan, cita rasanya sudah sesuai gitu. Nah, jadi kita mencari sensasi yang beda gitu, tes yang beda gitu. Gimana sih makan bakso tapi kita masak sendiri gitu. Terus kadang kan kalau dibuatin sama pelayannya itu satu porsi ya memang tok cuman segitu gitu ya. Tapi kalau misal kita makan sendiri kan kita bisa bebas mau lebih banyak atau mau lebih sedikit gitu sih Mas. Tingkat kematangan juga bisa diatur ya? Betul, nah salah satunya dari tingkat kematangan juga. Tingkat kematangan kadang kan yang namanya bakso itu terlalu keras juga nggak enak, terlalu mateng juga nggak enak gitu. Jadi medium gitu, tengah-tengah, atau balik lagi sesuai selera konsumen maunya seperti apa gitu. Mas, kalau ada dua pilihan, bisa masak sendiri dan masak langsung dibuat oleh pelayan. Oke. Kalau alur sendiri untuk masak sendiri itu gimana Mas? Oke, kalau alur masaknya sendiri itu gini, jadi konsumen datang ke restoran kita, nah langsung kita arahkan untuk steamboat gitu, masak sendiri gitu ya baksonya. Nah, jadi mereka langsung memilih menu. Nah, menu di situ tuh ada kita buffet ya, prasmanan dari mulai bakso, dari mulai mie, bihun, sampai menu pelengkapnya gitu. Menu pelengkapnya tuh ada kikil, ada daging kepala sapi, ada iga, ada dan lain-lain banyak gitu. Nah, setelah dia ngambil, terus dia bayar ke kasir, setelah itu pilih kuah. Nah, kuahnya di kita juga ada 3 varian. Oh, kalau gue sih pengennya lebih asik aja sih ya, lebih puas juga kalau misalkan kita meracik sendiri kan, kita milih sendiri kita maunya makan apa kan, lebih ada sensasinya aja, lebih asik banget gitu kalau misalkan kita makan sendiri terus juga masak sendiri, lebih puas. Pernah nggak sih sebelumnya makan bakso yang masak sendiri? Wah, belum pernah sih. Biasanya sih ya kita sih paling ya mesen terus makan. Terus kalau misalkan kita kurang asin kurang apa-apa kan jadi kayak aduh kurang puas juga sih jadinya. Kalau sekarang kan jadi kalau misalkan kita kurang asin kurang lain-lain juga ada yang kita nggak suka bisa dipisahin. Gitu sih. Bahan-bahan yang dimau juga ngambil sendiri tadi. Iya, bisa ngambil sendiri, enak banget emang menurut sih. Nah, saat masak sendiri dibanding beli umumnya bakso yang telah disiapkan ya, Iya. dengan satu paket yang sudah jadi, ada rasa berbeda nggak? Atau lebih asik malah masak sendiri, makanan bumbunya dan rasa itu lebih enak gitu Mas? Lebih enak lah justru karena Gimana? kita tahu apa yang kita mau kan. Jadi kita masak sendiri buat kita sendiri juga kan. Jadi kita udah ya pokoknya di situ rasanya kita doang yang kita mau doang. Gitu Tadi sih. pakai bumbu, pakai kuah apa tuh? Kita tadi saya pakai kuah tom yum sama kuah baksonya. Gimana tuh rasanya? Enak banget pokoknya. Kuah tom yumnya pedesnya pas, asamnya pas, terus kuah baksonya. Setelah ini kami akan kembali lagi Tribuners tentunya dengan rekomendasi lokasi wisata lainnya di beberapa kota di Indonesia. Tetap bersama kami di Live Travel Update. Di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif sih di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau
Ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa. Terima kasih Tribuners, Anda masih di live travel update bersama saya Ratu Sejati. Kita ke Bogor, Tribuners, menuju ke Jibon yang memiliki wisata edukasi Taman Rusa Endemik dan Mini Zoo. Taman Rusa dan Mini Zoo ini dapat mengajarkan anak-anak untuk mengenal hewan secara lebih dekat. Menariknya, Taman Rusa ini memiliki jenis rusa endemik di Indonesia yang dikenal dengan rusa timur atau rusa Jawa. Rusa ini berbeda dengan rusa yang ada di Istana Bogor, yaitu rusa tutul. Taman Rusa ini juga terhubung dengan wahana-wahana edukasi lainnya yang berada di Jibon, seperti agri dan agro, cara bercocok tanam, serta cara panen di kebun. Selengkapnya, sudah ada Renaldi dari Tribun Bogor di sana. Renaldi, silakan laporannya. Ya, halo Ratu, selamat siang. Jadi, untuk wisata Taman Rusa ini tepatnya berada di area Jibon, yaitu Jibon ini adanya di Perumahan Bogor Nirwana Residen di Kelurahan Mulia Harja, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Jadi di dalam Taman Rusa ini terdapat wisata edukasi. Jadi
Di dalamnya ini ada mini zoo. Jadi ada rusa-rusa endemik di Indonesia, yaitu rusa timur atau yang sudah disebut dengan rusa Jawa. Nah, ini rusa ini tuh berbeda dengan rusa yang ada di Istana Bogor, yaitu rusa tutul. Jadi pada mini zoo ini selain ada rusa-rusa tersebut, ada juga hewan-hewan lainnya seperti kambing etawa atau domba Garut, kelinci, musang, dan beberapa jenis ayam lainnya. Jadi menariknya di sini para wisatawan atau anak-anak yang belajar untuk lebih dekat dengan hewan-hewan di mini zoo ini, mereka bisa turun langsung ke dalam kandang rusanya. Jadi mereka bisa langsung turun untuk memberi makan dan memegang rusa itu. Jadi untuk harganya sendiri, karena ini terhubung dengan beberapa tempat wisata atau yang ada di Jibon ini, jadi untuk harganya ini di Taman Rusa sebesar 35.000 itu bila memasuki bila lewat gerbang Jibon itu sendiri. Tetapi kalau untuk langsung lewat ke gerbang Taman Rusanya ini sendiri untuk di akhir pekannya sebesar 20.000. Dan untuk di hari biasa itu 15.000. Harga tersebut itu sudah mendapatkan pakan rusa, itu berupa wortel dan juga kangkung. Ada juga selain Taman Rusa ini, tepatnya di samping Taman Rusa, masih di wilayah Jibon itu ada wisata edukasi lainnya seperti edukasi lebah seperti itu. Ya, jadi seperti itu, Ratu. Baik, terima kasih Renaldi atas informasi dan juga rekomendasi lokasi wisatanya di Bogor ya, Tribuners. Ini bisa jadi salah satu pilihan dan untuk mengajak anak-anak juga, karena tadi seperti yang sudah dilihat, ada banyak sekali hewan-hewan yang lucu yang tentunya ramah anak. Kemudian Tribuners, tadi Renaldi juga sempat berbincang dengan Direktur Jibon, Nasar Sarkis. Berikut liputannya untuk Anda. Jelasin Pak, ini yang rusak ini tuh apa sih Pak? Ya, selamat datang di Jibon. Kita juga memiliki Taman Rusa dan Mini Zoo ya di sini. Dan untuk Taman Rusa Mini Zoo ini sebagai wahana edukasi untuk anak sekolah, untuk tamu keluarga ataupun untuk tamu perusahaan. Karena di sini kita mengajarkan bagaimana mengenal hewan-hewan yang ramah dengan anak dan keluarga itu secara lebih dekat. Dan kebetulan di sini kita di wahana Taman Rusa ini, rusa yang ada di Jibon ini adalah rusa yang endemik Indonesia, artinya asli Indonesia, yang sering dikenal juga namanya dengan rusa timur atau rusa Jawa, karena ini emang habitat asli Indonesia. Atau bahasa Sumateranya itu kijang ya. Kijang. Nah, kalau seandainya yang ada di Istana Bogor atau Kebun Raya itu rusa tutul, itu berasal dari India. Tapi kalau kita tidak ada tutulnya, ini memang habitat. Kemarin Tribuners, Jumat 25 Februari 2022, pesawat Super Airjet terbang perdana dari Bandara Raden Inten II Lampung ke Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. Penerbangan Super Airjet ini berbeda dibandingkan maskapai lainnya karena mengusung konsep milenial. Hal ini terlihat dari pramugarinya yang berpakaian lebih stylish dan sporty. Harga tiket pesawat pun sangat terjangkau Tribuners, yakni mulai dari 325.000 per orang. Sepertinya sangat menarik ya Tribuners, langsung saja sudah terhubung dengan Sulis dari Tribun Lampung. Sulis, silakan laporannya. Selamat sore Tribuners, saya Bayu Saputra, Mbak Ratu, bukan Mbak Sulis, ya, perlu dikoreksi. Ya, terima kasih Tribuners dan seluruh pemirsa yang ada. Perlu diketahui bahwasannya kemarin penerbangan perdana Super Airjet tipe Airbus A320-200 itu terbang perdana dari Bandara Jakarta menuju ke Lampung, dengan penumpang sebanyak 180 penumpang dengan rute Lampung-Bandar Lampung ataupun Lampung-Jakarta atau sebaliknya. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Niaga Super Airjet Novi Harahap bahwasannya Super Airjet ini memiliki total 15 armada Airbus A320-200.
kemudian disampaikan oleh Novi bahwasannya para pramugari ataupun pramugara ini berstylish seperti layaknya milenial. Nah, kemudian ditambahkan oleh area manajer Super Airjet Sumbaksel, Haris Pramono, bahwasannya harga tiket ini sebesar 300 ribuan, baik dari Lampung ke Jakarta ataupun sebaliknya. Dan dengan mengusung tema tadi milenial, terlihat dari bagaimana pakaian, kemudian tutur sapa dari para pramugari gitu, menggambarkan seorang milenial. Nah, kemudian ditambahkan oleh Kadishub Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Bapak Bambang Sumogo, pada kesempatan tersebut dia mengatakan bahwasannya Gubernur Lampung Bapak Arina Junaidi sangat mendukung penerbangan perdana dari Super Airjet ini menuju Lampung ataupun sebaliknya ke Jakarta, dan berharap untuk penerbangan ini semoga bisa terus dilakukan, karena mengingat Provinsi Lampung merupakan provinsi yang sangat bagus perkembangan pertumbuhan ekonominya. Dan tercatat pada 2009 lalu bahwasannya di Bandara Raden Intan ini seringkali menerbangkan baik ke luar daerah, domestik ataupun internasional. Tercatat 2 kali umroh dilakukan secara direct. Kemudian kalau tidak ada pandemi ini, masyarakat yang ingin berangkat umroh itu mencapai 18 ribuan. Dan kemudian berharap semoga gairah perekonomian di Lampung bisa terus meningkat, karena kita ketahui bahwasannya Provinsi Lampung sudah bisa dikatakan sangat baik di antara daerah-daerah lain. Tercatat karena di penduduk Provinsi Lampung sebanyak 9,7 juta jiwa, dan sebelum adanya COVID, penerbangan itu mencapai 70 flight per harinya. Kemudian ditambahkan oleh Kabid Humas Polda Lampung, Bapak Zahwani Pandra Arsyad, bahwasannya kepolisian sangat mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak maskapai untuk meningkatkan produktivitas penerbangan, sehingga bisa menjadikan Provinsi Lampung ini bergairah di dunia domestik maupun dunia internasional untuk wisatanya. Begitu rekan Ratu dan pemirsa Tribuners semuanya. Baik, kemudian Bayu, saya penasaran untuk pesawat Super Airjet ini. Dalam satu kali pemberangkatan itu apakah memang seluruhnya penumpangnya akan full begitu, atau memang ada pembatasan selama pandemi? Bayu? Iya, oke. Secara full itu normalnya 180 penumpang seat, tapi di masa pandemi ini pihak maskapai mengikuti aturan-aturan yang dilakukan oleh pemerintah dalam moda transportasi pesawat terbang ini. Begitu rekan Ratu. Baik, terima kasih Bayu atas informasinya. Untuk Anda Tribuners yang ingin mencoba sudah bisa ya, berarti Bayu ya, untuk mencoba pesawat Super Airjet ini. Harganya cukup terjangkau Tribuners, hanya 300 ribuan saja per orang. Tadi Bayu juga sempat berbincang dengan area manajer Super Airjet Sumbaksel, ada Haris Pramono. Berikut liputannya untuk Anda. Sambutan Super Airjet menawarkan fasilitas free bagasi 20 kilo, kemudian ada fasilitas entertainment di Bang, izin Bang, agak kuat Bang, kedengeran Bang suaranya. Iya, untuk maskapai Super Airjet menawarkan untuk fasilitas free bagasi 20 kilo, kemudian fasilitas entertainment juga ada di mana, di dalam in-flight, di pesawat, kemudian connecting nanti juga kita juga banyak untuk penerbangan Super Airjet karena sudah mulai merambah ke beberapa daerah. Untuk saat ini kan 300 sekian ya untuk Bandar Lampung Jakarta harga tiket. Nah, ini berlaku sampai kapan? Kisaran 300. Untuk harga kita di kisaran 300-an untuk selamanya. Oh, bukan promo ya? Bukan, bukan hanya untuk pas pembukaan ini saja, tapi untuk setiap harinya kita buka untuk
harga di kisaran 300-an. Nah, yang dimaksud penerbangan milenial tuh gimana nih Pak? Boleh dijelasin? Untuk penerbangan milenial, nah Mbak lihat pramugarinya beda dengan pramugari yang seperti biasanya. Jadi kita konsepnya memang milenial dari pakaian pramugarinya sporty. Kalau yang maskapai yang lainnya kan formal, pakai kebaya dan sebagainya. Dari situ konsepnya sudah. Menikmati rahang tuna dan mujair bakar di rumah makan Sabrina Matungkas Minahasa Utara Tribuners. Rumah makan Sabrina ini berada di dekat Tugu Zero Point Minahasa Utara. Rumah makan ini menyediakan tempat makan yang luasnya kurang lebih 20 kali 25 meter. Namun yang menjadi salah satu tempat favorit anak muda adalah lokasi lesehan atau pondok. Lesehan ini terbagi menjadi 10 tempat yang satu baris, tapi sudah dibuat berpetak-petak. Yang menarik, gratis Tribuners bila pengunjung hendak tambah nasi, serta ada juga gratis singkong. Ada 2 jenis cabai yang bisa dipilih juga, yakni cabai tumbuk dan cabai iris. Lalu seperti apa rasa makanan di rumah makan Sabrina Matungkas Minahasa Utara ini? Sudah ada Fistel Bukuan. Fistel, silakan. Iya, makasih rekan Ratu dan selamat sore Tribuners. Memang kalau bicara ikan bakar di Kota Manado memang adalah salah satu makanan yang favorit di Kota Manado. Hampir semua ikan baik daging juga sebagian besar masyarakat Sulut pecinta ikan bakar. Apalagi ini mujair dan rahang tuna memang sangat diminati masyarakat Sulawesi Utara kalau dibakar. Nah, dari hasil kunjungan kami di rumah makan Sabrina yang berada di Desa Matungkas, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, memang di malam hari saat kami kunjungi. Tapi kalau kami mau lihat di siang dan malam hari memang lebih ramai di malam hari. Selain sudah tidak lagi jam kerja, di malam hari memang banyak anak-anak muda yang ke rumah makan ini. Apalagi lokasi rumah makan ini memang cukup strategis karena berada di perempatan yang berada di Tugu Zero Point, di mana Tugu Zero Point ini adalah salah satu ikon di Kabupaten Minahasa Utara. Jadi di situ memang adalah salah satu jalan yang paling banyak dilewati masyarakat Minahasa Utara. Nah, di situ memang ada 2 bangunan yang sudah disiapkan oleh pemilik rumah makan. Ada bangunan yang luasnya kurang lebih 20 kali 25 meter di bagian dalam di mana tempat memasak dan membakar. Namun di situ juga dari pihak rumah makan menyediakan itu ada lesehan atau pondok. Itu pondok berukuran kurang lebih 2 meter kali 20 meter. Nah, dari 2 meter kali 20 meter ini mereka sudah buat berpetak-petak, jadi satu petak berukuran 2 kali 2 meter. Jadi sudah dibuat lesehan 10 meter, dari 20 meter ini jadi terjadi 10 lesehan. Nah, dari situ sudah disediakan tempat cuci tangan, apalagi sekarang masih pandemi COVID-19. Ada setiap lesehan ada tempat cuci tangan, begitu juga yang di dalam tempat memasak para karyawan di rumah makan ini. Nah, saat dipantau di malam hari memang sebagian besar anak-anak muda dan mereka hanya lebih ingin atau lebih berminat duduk melantai di lesehan sambil berbincang-bincang santai bersama teman-teman. Apalagi di situ memang kalau Minahasa Utara ini masih termasuk daerah dingin karena berada di bawah Gunung Pelabat. Nah, untuk rahang tuna dan ini mujair kurang lebih masyarakat harus atau pengunjung harus menunggu 20 sampai 30 menit sampai masak karena setelah dipesan karena harus dibakar dulu ya. Setelah dibakar memang di situ ada beberapa gratis. Ada gratis tambah nasi dan ada gratis tambah singkong. Singkong kalau di Kota Manado ini ubi. Nah, selain itu ada juga gratis seperti sayur kangkung, ada 2 jenis cabai, ada jenis cabai yang ditumbuk maupun diiris. Nah, selain itu juga memang ada cabai yang hanya itu jika diminati oleh pengunjung hanya
tidak ditumbuk, jadi diberikan begitu saja sesuai permintaan pengunjung. Dan memang di malam hari setelah saat kami pantau memang cukup ramai. Ya, jadi bagi Tribuners yang ingin mengunjungi tempat ini, lokasinya berada di Zero Point Minahasa Utara. Demikian, Ratu. Terima kasih Pistol atas rekomendasi lokasi kulinerannya ya yang ada di Minahasa Utara. Bisa dicoba ya Tribuners. Kemudian Tribuners buat yang kepengen liburan tapi cuaca ini selalu jadi pertimbangan. Nah, Anda bisa ke Trans Studio Lampung. Konsepnya taman hiburan tapi bisa dinikmati serasa sedang di mall Tribuners. Ada banyak wahana yang bisa dipilih dan untuk itu sudah ada Agustina di sana. Agustina, silakan. Baik, terima kasih rekan Ratu. Baiklah, saat ini saya akan rekomendasikan kepada Tribuners sekalian bila cuaca sedang tidak mendukung, sedang tidak menentu ya. Jadi tidak perlu khawatir untuk Tribuners, terutama Tribuners yang ada di Kota Bandar Lampung terkhususnya ya, apabila ingin bisa berrekreasi, mengajak keluarga, mengajak anak dan juga ayah dan ibu, jadi bisa langsung ke Trans Studio Mini ya. Di sana ada berbagai wahana ya. Wahananya itu seperti wahana permainan yang ada di permainan pasar malam gitu. Jadi di situ apabila ada Tribuners yang belum tahu, di sini lokasinya ada di Jalan Sultan Agung, di Waihalim Permai, Kota Bandar Lampung ya. Apabila ingin menuju ke sana, Tribuners bisa langsung menuju ke sebuah mall namanya Transmart. Di situ bisa langsung menuju ke lantai 4. Di sana ada banyak sekali wahana permainan yang bisa dicoba ya. Jadi di sana ada seperti New York Swing, lalu ada Venture River, lalu ada juga wahana permainan Crazy Crab Coaster atau roller coaster mini ya. Jadi ada juga game zone di sana. Lalu ada playground untuk anak-anak usia 3 tahun ke bawah atau ke atas. Lalu ada juga bom car ya. Ada cukup banyak sekali wahana permainan di sana. Selain itu juga ada spot-spot foto di sana. Ada foto booth di sana juga. Cukup membayar Rp10.000 saja bisa langsung dicetak. Jadi apabila Tribuners ingin mencoba wahana permainan yang ada di sana, Tribuners bisa langsung mengisi saja, membuat sebuah kartu ya, kartu yang bisa diisi saldo minimal 50.000 sampai 1 juta ya. Jadi tergantung kebutuhan saja Tribuners, dan juga kebetulan saat ditelusuri ke sana ada beberapa bonus apabila Tribuners mengisi saldo sebesar mulai dari 100.000 sampai 500.000, ada dapat bonus saldo sekira 13% sampai 150% ya. Jadi di sana wahana permainannya itu bila dihitung per wahananya itu bisa mulai dari Rp4.000 sampai Rp35.000 ya. Jadi bisa dicoba di sana, bisa diisi saldonya. Lalu di sana juga ada sebuah panggung terbuka ya. Di sana bisa diadakan sebuah kegiatan ya, apabila Tribuners yang ingin merayakan ulang tahun, bisa di sana ada beberapa paket untuk merayakan ulang tahun, sudah lengkap dengan makanan, kursi, dan dekorasi lainnya, serta gratis kartu bermain dengan isian saldo 50.000 ya, dan juga gratis 3 wahana permainan. Jadi inilah rekomendasi untuk Tribuners apabila cuaca sedang tidak menentu, dan di situ akan berekreasi akan menjadi nyaman dan juga aman. Sekian, Ratu. Terima kasih Agustina atas rekomendasi lokasi wisatanya yang ada di Lampung ya. Bisa menjadi satu pilihan untuk menghabiskan akhir pekan ini, Tribuners.
Baik, itu tadi sederet lokasi wisata yang bisa Anda kunjungi untuk menghabiskan liburan atau di akhir pekan ini ya Tribuners. Karena masih di tengah pandemi, Ratu kembali mengingatkan untuk tetap wajib disiplin menerapkan protokol kesehatan serta aturan PPKM yang berlaku. Saya Ratu Jati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai ketemu di live travel update selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.